CX-5 yang KF ya, yang KF jadi generasi yang baru 2017. Kilometernya kita kalikan setahun tuh cuman sekitar 4.000 kilo. Ban serepnya belum pernah turun ya, jadi masih ada garis kuningnya semua ban serepnya. Wheel drive disandingkan dengan transmisi 6 speed automatic. Horsepowernya 190 dan torsinya 256 Nm. Automatic parking brake serta brake hold. Jadi bedanya dari CX-5 generasi pertama itu AC dingin, audio udah Bose, cuman. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Pertama kali dapat CX-5 generasi kedua warna yang silver. Unik juga dan silvernya ini cukup bagus dan tidak menyangka ternyata cukup cocok. Tapi penasaran dengan detail lebih lanjut, ikutin terus videonya sampai habis. Oke, CX-5 yang KF ya, yang KF jadi generasi yang baru 2017, kilometernya 28.000. Jadi hari ini 6 tahun, kalau kita kalikan setahun tuh cuman sekitar 4.000 kilo. 4 kali 6 24.000 ya, 4.500 kilo. Sobat bisa bayangin nggak? Kelasnya kilometernya seperti mobil-mobil BMW versi nih, 4.000 setahun. Kita lihat dari bannya nggak bisa bohong, itu tembus kilometernya. Jadi bannya ini asli 2017 kan ada kode tahunnya dan cocok kalau 28.000 km, dia masih sisa kurang lebih sekitar 50%. Ini warnanya silvernya unik ya sobat. Jadi dan ini catnya full ori, cuman bumper aja dikit-dikit kelihatan sih kalau udah sped, tapi namanya bumper udah sped ya normal lah. Kalau nggak mau di sped sama sekali mending nggak usah dipakai, mobilnya keluar di dealer aja beli baru gitu. Tapi yang lain full ori catnya dan kilometer sudah tim hukum mobil cek semuanya ori dan cocok dengan kondisinya. Nanti kita cek waktu jalannya, seenak apa kondisinya, semirip baru apa, karena kilometernya cukup rendah, 28.000. Oke, kita lanjut kelilingin dulu mobilnya. Mohon maaf ya kalau mobilnya agak kotor karena semalam kena hujan sobat. Kita bisa cek keliling. Nah nih, benar-benar bagus dan ini tipe yang GT. Sudah power backdoor, kita cek power backdoornya super lancar dan cepat ya. Kita bisa lihat kondisi di dalamnya, udah bagasinya pakai karpet yang mini, udah bagus banget. Ban serep kesini kamera, ban serepnya belum pernah turun ya, jadi masih ada garis kuningnya semua ban serepnya tuh, jadi benar-benar kondisinya super sekali sobat. Oke, puas ya kalau kita beli mobil second tapi kondisinya mirip baru gini, pasti puas. Nah sebelum kita masuk, kita mau cek. Nah ini kunci tadi kita kantongin, udah langsung kill semua, dan Mazda itu punya fitur auto lock. Jadi kalau kita posisi belum dikunci, nah ini tit dia bunyi, kita tinggal dia udah ngunci sendiri, jadi nggak perlu dipencet. Bahkan bener-bener the real keyless gitu kalau menurut gue. Mohon maaf ya agak kotor ya, nanti kita fotokan yang bersih deh kalau sobat mau lihat fotonya. Nah ini dia mesinnya yang cukup punya poin plus ya. Jadi 2500 cc Skyactiv naturally aspirated front wheel drive disandingkan dengan transmisi 6 speed automatic. Horsepowernya 190 dan torsinya 256 Nm, yang kalian sudah bisa dapat di RPM sekitar 3.250 berdasarkan spek ya dari Mazda. Nah kalau kita ngomong spek itu, kenapa aku sebutkan mendetail hari ini serta RPM-nya, karena kalau kita punya mesin 2500 cc bensin naturally aspirated tanpa turbo, itu kalian bisa dapetin torsi kayak gitu di RPM segitu, itu sudah sangat baik. Jadi itu karena ada kombinasi dari teknologi Skyactiv dan engineering. Ketika Mazda membuat mobil ini kepingin torsinya itu sudah ada sejak putaran bawah tanpa perlu rumit-rumit pakai turbo. Itu sobat, jadi mesinnya benar-benar bertenaga. Nanti kita coba kickdown deh. Nah kita ngomongin list-list di depannya, ini super semua, kondisinya sangat bagus seperti baru, tidak pernah dibuka, sampai full head udah kita cek. Engine mounting semua tidak ada yang geser, jadi kondisinya dijamin tidak bekas tabrak, karena itu adalah salah satu syarat kalau sobat mau titip jual atau mobil-mobil yang semua dijualin atau dijual lewat Koko Mobil. Itu 3 syarat besar. Yang pertama, kita nggak mau bekas tabrak, jadi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri 6 sisi tidak boleh ada yang kena rangka ya, kena tulang. Jadi tulang itu kayak misalnya kena sini-sininya, tulang rangka di bawah, kita pasti cek semua. Yang kedua, syaratnya tidak boleh pernah terendam banjir interiornya, karena kalau terendam banjir pasti value mobil itu sudah menurun. Sama seperti poin pertama, udah ketabrak, value-nya udah pasti turun dan biasanya cenderung punya resiko untuk malfunction yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, PR-nya 3A, PR secara administratif, 3B, PR secara teknikal sobat. Jadi mekanisnya, teknikalnya semua harus kondisinya bagus, dipakai jalan, nanti kita tes jalan. Secara administratif juga sehat. Ini pajaknya nyala sampai bulan 4 2023 dan sobat tahu CX-5 kelihatannya mahal ya, tapi 2017 tipe GT ini pajaknya cuma 5.100.000, kecil. Bener-bener kayak
sobat sekarang beli mobil 350-400 juta udah pajaknya udah 5 juta sekarang. Jadi mobil ini benar-benar apa ya, affordable dan mantap. Oh ya, sebelum tes jalan buruan hubungin ya kalau sobat benar-benar tertarik dengan kondisinya. 28.000, kondisi benar-benar bagus. Ini di bawah 400 juta. CX-5 generasi kedua, sampai sekarang kita underneath itu mesin setir pakai kaki, kualitas build quality-nya itu sama dengan yang terbaru. Cuman memang dia beda di facelift tampilannya aja, tapi sama benar-benar sama. Sobat bisa dapetin di bawah harganya HR-V baru dengan kondisi seperti baru. Jadi ini mobil yang value for money-nya bagus banget, aku berani bilang. Sobat tahu sendiri, kita setiap bulan kita iklankan 30-40 mobil dari 6 bulan terakhir, dan aku berani bilang ini value for money-nya luar biasa CX-5 yang lagi kita rekam. Langsung kita lanjut di dalam supaya kita bisa tahu rasa nyetirnya, mekanikalnya seperti apa. Let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam. Pasti tadi udah Koko jelasin ya engine start stop. Nah, ini dia udah pakai automatic parking brake serta brake hold. Jadi bedanya dari CX-5 generasi pertama itu, karena Koko juga pribadi pakai CX-5 generasi pertama sobat. Jadi cukup bisa merasakan perbedaannya ya. Terus sunroof sih sama, dia sama-sama ada sunroof. Cuman yang baru ini Koko beberapa kali coba, AC-nya memang lebih dingin. Koko pikir punya Koko kurang optimal. Koko udah servis, beresin, nggak ada yang masalah. Jadi memang kompresornya lebih bagus aja yang baru gitu. Nah, mobil ini benar-benar apa ya, rasa build quality yang bagus disandingkan dengan tenaganya yang enak, dan juga dia punya refinement yang bagus juga. Jadi aku bisa bilang cukup all rounder ya mobil ini. Jadi nyaman, kalau nyaman banget sih bukannya paling nyaman pastinya, karena dia sedikit stiff lah dibanding kompetisinya yang lain, tapi masih cukup nyaman untuk harian kalian pakai. Tapi fun to drive-nya itu juga enak tanpa perlu perawatan yang seribet mobil Jerman katanya orang-orang secara image ya. Meskipun Koko juga sering jelasin di video mobil Jerman yang lainnya bahwa mobil Jerman sekarang perawatannya juga udah nggak seribet yang dulu sebenarnya gitu sobat. Jadi intinya mobil ini memberikan kita rasa aman, enak dipakai daily. CX-5 yang generasi 2 enak banget dipakai daily. AC dingin, audio udah Bose, cuman takut kena copyright ya, jadi kita nggak play music lah di dalam mobil ini, kita nggak audio test. Tapi yang Koko jamin enak. Dan 28.000-nya itu loh sobat yang bikin kondisinya jadi bener-bener enak banget. Jadi rasanya mulus. Dah, pokoknya mobil ini mantep. Safety feature nggak usah tanya, ini airbag sampai belakang semua. Dari generasi pertama pun sudah full airbag sobat. Bahkan tipe yang touring sekalipun, nggak usah grand touring. Jadi udah, pokoknya ini all rounder package di bawah 400 juta. Kalian bisa dapetin di bawah harganya HR-V. Jujur aja, kalau ini mobil kondisi sebagus ini seperti baru, sama HR-V baru pun Koko pilih ini sih dengan budget yang sama. Bahkan lebih mahal sih HR-V yang baru. 1500 cc non turbo ya itu ya. Kita bukan bilang turbo. Ngomong tenaga pasti jauh sama ini. Sesuai janji Koko, kita mau coba mesinnya. Kita kick down ya. Ini bener-bener super mulus. Mesinnya super mulus sobat. Dan untuk daily enak banget, karena tadi aku bilang dia torsinya nggak perlu RPM terlalu tinggi untuk sebuah mesin bensin yang natural aspirated alias non turbo gitu. Dan mobil ini punya panjang sekitar 4,5 meter, 4,6 atau 4,55 lah, jadi sangat compact. Dan Mazda punya karakter agak panjang di bagian ruang mesin. Di belakang ruangannya nggak selega Honda gitu misalnya, sesama sasis monokok, tapi jadinya lebih lincah karena di depan udah panjang, di belakang udah habis. Jadi kalau kita dalam kota, kita nggak takut belakang kita nutul orang tuh kalau kita pindah jalur gitu sobat. Oke, jangan lupa buat mampir di channel YouTube kita Hukum Mobil. Pasti sobat sedang nonton sih di YouTube. Tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Atau juga bisa mampir di media kita yang lain, Instagram, TikTok, itu ada kuku.mobil. Dan sobat kalau mau hubungi kita tanya CX-5 ini, tanya mobil lain, mau titip jual di kita yang benar-benar gratis. Seperti hari ini kita syuting 3 mobil, semuanya gratis, kita bantuin jual aja. Nanti kalau laku cukup bantu kasih komisi sobat. Itu hubungi nomor WA yang sama di bawah kalau sobat mau tanya semua itu. Nomor WA cuma satu. Jadi nomor WA resmi kita di sana. Hubungi aja langsung. Dan posisi mobil CX-5 ini ada di Surabaya Timur. Jadi kalau sobat ingin lihat secara fisik boleh datang, kita temenin lihat. Mau secara video call dari luar kota juga boleh, karena ini kondisinya lumayan
agak-agak antik ya untuk CX-5 karena mobil daily kilometer rendah agak jarang. Jadi barangkali ada sobat yang pengen banget CX-5 dengan budget yang spesifik cocok dengan unit ini, dari manapun seluruh Indonesia langsung aja hubungi, kita siap kirim unitnya. Itu aja, see you next time di mobil berikutnya, bye.